Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassasa bil karamatiz zahirah man lam yatimma lahu al istiqamatut tamah inhadun lahu fil ibadati wat ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Nabiyul Huda war Rahmah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala ma'dinil ilmi wal ma'rifah Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara sadiyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila qiyamis sa'ah amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam, mari membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, keberkahan, kemanfaatan, dan semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa inna nawabi salafus sholihun. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hikmah yang ke-108. Laisa kulluman sabata tahsisuhu kamula tahlisuhu. Laisa ora ana sapa kulluman saben-saben wong sabata kang tetep apa tahsisuhu kekhususane man atau kelebihane man kamula iku sempurna takhlisuhu apa keikhlasane man. Laisa kullu man sabata tahsisuhu kamula takhlisuhu. Tidak semua orang, tidak semua orang atau tidak setiap orang yang telah muncul karomahnya, muncul kelebihannya adalah orang yang keikhlasannya telah sempurna. Jadi ora angger wong sing duwe keramat iku wong sing ikhlase sempurna. Di kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada orang yang memiliki karomah, kalau ada orang yang oleh Allah dikasih keramat, maka belum tentu orang itu orang yang keikhlasannya sudah sempurna. Belum tentu orang itu orang yang sudah mencapai makom kemakrifatan. Jadi memiliki wonten dua kata, yang pertama tahsis, yang kedua takhlis. Jadi ada tahsis itu bisa diartikan kelebihan, kekhususan atau karomah. Karomah. Ada takhlis itu terbebasnya hati dari segala bentuk penyakit hati. Takhlis, ikhlas itu kan murni. Jadi tidak semua orang yang muncul karomahnya telah sempurna keikhlasannya.
telah sempurna keikhlasannya. Sebab teng sarai mriki dijelasaken justru biasane tiang-tiang sing oleh Allah diberi karomah itu justru orang-orang yang sifatnya itu masih pemula. Biasanya tiang menderek torikot atau melakukan perjalanan spiritual itu ketika muncul karomahnya itu justru biasanya itu orang-orang yang masih dalam permulaan. Jadi jangan dianggap karomah itu sebagai titik puncak pencapaian seseorang ketika menempuh jalan spiritual, ketika menggembleng hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian diberi Allah karomah, jangan dianggap bahwa oh itu sudah sampai ke puncak. Buktinya dia sudah memiliki karomah. Mboten, tidak seperti itu. Justru karomah itu oleh Allah biasanya diberikan pada orang yang awal-awal melakukan perjalanan spiritual. Laisa kullu man sabata takhsisu kamula takhlisuhu. Biasanya malah nek sing pun keikhlasannya itu tinggi, keikhlasannya itu bisa dikatakan sempurna, itu justru tidak diberi karomah lahiriah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberi karomah batiniyah atau karomah ruhaniyah. Di teng sarai dijelasaken laisa kullu man yukhassasu bil karomatil zahirat katoyil ardi wat tayrani fil hawai wal masyi alal ma'i wal kashfi wat tila'il ghaibi wastijabatid du'ai wa ghairiha saliman minal afat. Jadi tidak setiap orang yang diberi kekhususan dengan satu karomah zahirah tertentu, katoyil ardi, koyoto ngelempit bumi, toyul ardi, ngelempit bumi. Biasanya perjalanan nang Jakarta itu butuh, misalnya butuh beberapa jam. Dia dalam hitungan detik atau menit bisa sampai ke Jakarta. Itu karomah zahirah yang biasanya disebut toyul ardi, melipat bumi. Wat toyroni fil hawai, lan terbang miber. Wal masyi alal ma'i, lan mlaku nang ndure banyu. Jadi kados ngelempit bumi, miber, berjalan di atas air, itu karomah zahirah. Jadi karomah niku wonten kalih, wonten karomah zahirah, wonten karomah batinah. Jadi ada karomah lahir, ada karomah batin. Nah, kados ngelempit bumi, terus terbang di udara, berjalan di atas air, wal kasfi, lan kasaf. Kasaf itu weruh sadurunge winarah. Weruh sadurunge winarah utawa ngerti isi atine wong liya. Itu tergolong karomah zahiriyah. Wattila'il ghaibi, lan ngerteni perkara gaib. Misale ana wong kelangan barang terus ditakokno, "Mbah, barangku hilang." "Oh, barangmu nang kene." Misalnya.
tahu sesuatu yang gaib. Wastijabati doa ilan keijabani doa atau kabule doa wa ghairiha lan liyane mazkurah saliman minal afat. Saliman minal afat. Jadi tidak setiap orang yang memiliki karomah dhahirah itu hatinya selamat, hatinya terbebas dari penyakit-penyakit hati. Oke. Jadi jangan disangka kalau orang yang telah memiliki karomah tertentu berarti dia sudah bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati. Itu belum tentu, belum tentu. Contohnya penyakit hati kamuraati hududin nafsi. Kaya ngerekso hadun nafsi. Jadi masih ada keinginan untuk memenuhi nafsunya. Keinginan untuk memenuhi nafsunya. Gampangane sik seneng dipuji wong liya. Masih senang bila dianggap hebat oleh orang lain. Hududun nafsi. Wasukuni ilal asbabi wa wujudil hijab. Wa wujudil hijab. Terus karomah niku wonten kalih, wonten karomah zahirah, wonten karomah batinah. Karomah zahirah niku nggih biasanya kita menyebutnya kesaktian-kesaktian, kesaktian atau kebiasaan, tindakan yang menyalahi kebiasaan, tindakan yang menyalahi kebiasaan. Kados ngoten niku wau nggih. Ana wong misale, ana wong biasanya membaca satu buku itu perlu misalnya buku tebal 500 halaman. Rata-rata orang itu membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan itu. Kok ada orang kok bisa menyelesaikan membaca buku itu dalam waktu 2 menit misalnya. Itu termasuk karomah dhahiriyah. Karomah dhahir. Wonten kiai membaca Al-Qur'an habis maghrib menjelang azan isya itu sudah khatam 30 juz. Itu ya bisa jadi. Berarti karomah itu kiai tersebut oleh Allah dikasih karomah yang berupa toyul wakti, melipat waktu, melipat masa. Jadi ada melipat bumi, toyul ardi, ada melipat masa, toyul wakti. Nah, orang-orang yang oleh Allah diberi karomah lahiriah semacam itu belum tentu, terkadang hatinya masih belum terbebas dari penyakit-penyakit hati. Tapi nek karomah batiniah itu biasanya cara makome ngono wis dukur temen. Lah karomah batiniah niku kados napa? Kados istiqomah. Jadi jenengan saged nglakoni ketaatan secara istiqomah, itu sudah termasuk karomah batiniah. Wa katsiran ma tadharu tilkal karomat ala aidil mubtadiin minas salikin alladzina lam yasbut lahum al istiqamah wal ma'rifah. Jadi wa katsiran ma tadharu tilkal karomah,
kebanyakan karomah-karomah dohiriyah itu ala aidil mubtadiin minas salikin. Kebanyakan karomah-karomah tersebut justru diberikan kepada para pemula. Para pemula yang sedang menjalankan laku spiritual. Jadi gampangane dikekno Gusti Allah kanggo wong sing awal-awal melu tarekat misalnya awal-awal mengikuti tarekat. Justru orang-orang yang pada permulaannya mengikuti tarekat itu oleh Allah kadang-kadang dikasih karomat dohiriyah. Sing pun suwe, sing pun mapan, itu justru tidak diberi karomah-karomah dohiriyah itu. Contoh misalnya wonten tiang derek tarekat utawa ngelampai wirid sing diijazahno gurunipun misalnya. Awakmu cekne luwih cedhek nang Gusti Allah tak kei wiridan, misale wacon ya la ilaha illallah ping sedina minimal ping 1000. Sedina minimal ping 1000. Ngantos kapan nih Kiai? Yo wis terus saklawase. Itu sebagai media untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Sebagai media untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Terus oh nggih Kiai. Oh, akhirnya dilakoni, Pak. Dilakoni wiridan la ilaha illallah kadang nggih ping 3000, kadang nggih ping 5000, minimal iku ping 1000. Lakoni terus. Nah, baru beberapa bulan terkadang Allah itu sudah mengasih keramat dohiriyah kepada orang-orang yang menjalankan itu. Dengan itu, ono koncone ketemu. Pak, aku loro iki kok. Wis pirang-pirang dina awakku loro sebelah kene dicekel tok misale terus utawa diusap ngoten delalah Pak diparingi waras kali Gusti Allah. Diparingi waras kali Gusti Allah. Nah, itu merupakan karomah dzahiriyah yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Karomah dzahiriyah. Tinggal melihat saja. Tinggal melihat saja. Sebab kadang-kadang karomah dzahiriyah yang diberikan Allah kepada seseorang itu untuk menguji. Itu untuk menguji orang tersebut. Ada yang hikmahnya itu untuk semakin memantapkan dia akan wiridnya tersebut atau bisa jadi untuk menguji dia. Apakah dia tetap konsisten untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau dia justru tergoda untuk mengelola karomah tersebut sehingga mendatangkan uang. Soalnya kadang-kadang boten titik tiang ingkang pun diparingi karomah dening Gusti Allah ngoten niku akhirnya lali tujuan utamanya bahwa dia mewiridkan itu, dia menjalani laku rohaniyah itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bareng wis ngerti nek aku kok iso nambani wong loro ya. Akhirnya dikelola, ditemeni. Mboten wiridane sing ditemeni tapi kesagetane nambani wong loro niku wau. Sagetane nambani wong loro niku wau. Wah, akhirnya tamune nggih kathah, tamune kathah, akhirnya malah lali, wiridane niku lali.
Jadi waktunya habis justru untuk eh, menolong orang lain, menolong orang lain. Itu berarti karomah tersebut sifatnya ujian, okay? Ujian keistiqomahan, okay? Ujian keistiqomahan. Makanya malah wonten tiang-tiang niku sing ngarani ngoten-ngoten niku, okay? Ke, kekeramatan seperti itu justru merupakan penghalang, okay? Wonten sing ngarani penghalang. Apa dengan memiliki karomah itu akan tetap konsisten mendekatkan diri kepada Allah atau tergoda untuk menjadikan karomah tersebut sebagai ladang untuk mendatangkan rizki, untuk mendatangkan rizki. Waqad la tadharu ala ahli tamkini alwasilina al-arifin. Jadi karomah-karomah dohiriyah itu eh, terkadang waqad la tadharu, terkadang tidak muncul pada orang-orang yang telah usul, pada orang-orang yang telah mapan tauhidnya, ya. Ahlut tamkin, tamkin itu kemakrifatannya kepada Allah itu sudah mapan. Itu istilahnya ahlut tamkin, terus al-wasilin, al-arifin. Ya. Jadi orang-orang yang sudah mencapai usul, orang-orang yang sudah mencapai kemakrifatan yang mapan, justru jarang sekali oleh Allah diberi karomah dohiriyah. Karomah dohiriyah. Terus ceritane sing aran kitab hikam nih, ya. Sing aran kitab hikam nih kan nggih wali, Pak. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ceritanipun nggih salah setunggalipun cerita eh, kiai-kiai atau ulama-ulama yang sezaman dengan beliau itu sudah banyak yang punya karomah dohiriyah. Wonten koncone Imam Ibnu Athaillah niku sing pun saged gampangane melampah nang dhuwure banyu. Ada yang sudah bisa terbang. Nah, suatu ketika itu sama teman-temannya itu gampangane ditakoki Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Sampean kok jarine wali, gampangane ngoten. Sampean jarine wali, tapi kok gak iso mlaku nang dhuwur banyu. Kok gak iso mlaku nang dhuwur banyu. Kayak si ulama niko. Jawab Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Oh, nek mlaku nang dhuwur banyu iku iwak itu tambah luwih pinter. Menuso kok pengen mlaku nang dhuwur banyu. Nek cuma mlaku nang dhuwur banyu, ya iwak itu luwih pinter. Bukan sekedar berjalan di atas air, iwak itu iso urip nang jerone banyu barang. Ya iso mlaku nang dhuwur banyu, iso urip nang jerone banyu. Jadi karomah seperti itu ikan saja bisa. Terus kamu kok tidak bisa terbang, jenengan kok mboten saged miber kaya wali niko. Ah miber, manuk lah ya iso. Manuk lah ya iso. Lah karomah jenengan nopo? Karomahku itu, karomahku. Engko kata-kataku akan menancap di hati sebagian besar orang yang mendengarkan. Jadi ucapan-ucapanku itu akan dikenang oleh banyak orang sedunia. Jawab Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Dan itu terbukti, itu terbukti dengan salah satu karyanya yaitu Al-Hikam ini yang mana dikaji oleh orang yang sedang menjalankan laku spiritual di seluruh dunia.
Jadi kitab tasawuf yang salah satu kitab tasawuf yang paling monumental, ya, paling banyak dikaji oleh orang-orang yang eh, menjalani laku tirakat itu adalah kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam. Jadi waqad la tadharu ala aslit tamkini al-wasilina al-arifin. Jika sudah tahu seperti itu, fayam bagi ihtiramu haula'i wa ta'zimuhum. Walakin ihtiramu ahli tamkini wa ta'zimuhum aksar. Aksar. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa terkadang orang-orang yang sudah memiliki karomah itu belum tentu orang yang keikhlasannya sempurna, maka sebaiknya kita memuliakan dan menghormati mereka. Walakin ikhtiramu ahli tamkin wa ta'zimuhum aksar. Tapi menghormati dan memuliakan orang yang sudah mapan makrifatnya itu harus jauh lebih bersungguh-sungguh, okay? Aksar, jauh lebih banyak. Gampangane kula jenengan sedaya kalih tiang-tiang sing gadah karomah ngoten niku nggih hormat, nggih takzim. Tapi hormat dan takzim kita kepada tiang-tiang sing bener-bener pun makrifat itu harus lebih banyak, harus lebih banyak. Nah, kadang-kadang tiang-tiang sing luwih makrifat, luwih mapan keikhlasane itu boten gadah karomah, boten gadah karomah dzahiriyah. Terkadang itu ngoten. Jadi ya hidupnya ya seperti kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia. Wong Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kan nate kan pun terkenal wali, dongane mandi, dongane mandi, karomah lahiriahnya banyak diketahui orang. Itu ketika sudah menjadi ahli tamkin, ya, ketika sudah istilahnya makomnya semakin tinggi, itu ketika ada orang datang minta didoakan agar menjadi orang kaya, ya itu malah dimarahi. Jadi wonten tiyang sowan teng Syekh Abdul Qadir Al Jailani, nyuwun ijazah piye carane iso cepet sugih. Piye carane iso cepet sugih duwe akeh. Kemane Syekh mbok kula niki didongakno utawa disukani ijazah. Piye carane cepet sugih? Piye carane cepet sugih? Piye carane saged angsal arta ingkang kathah. Kalau perlu tanpa melakukan usaha, Niku diamuk, diamuk kali Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Jadi kamu kok tidak berpikir, sampean niku gak mikir. Aku berhasil, gampangane dadi wali, dadi wong cedheke Gusti Allah. Iku mergo barokahe ngedoi donya. Lah kok saiki wis dadi wali, mbok kongkon ndongakno awakmu oleh donya. Iki kan sampean gak mikir ta. Akhirnya malah boten dituruti, malah didukani. Jadi saya menjadi orang dekatnya Allah itu salah satunya adalah dengan menjauhi dunia, menjauhi harta. Lalu sekarang sudah menjadi wali, kamu minta untuk mendoakan kamu agar mendapatkan banyak harta. Itu kan logikanya kan terbalik. Sampai lu gak mikir. Wong aku dadi wali kok mergo mau duit. Saiki wis dadi wali mbok kongkon ndongakno njaluk duit.
Jadi fayam bagi ikhtiramu haula wa ta'zimuhum walakin ikhtiramu ahli tamkin wa ta'zimuhum aksar. Aksar. Jadi wali-wali yang sudah makomnya tinggi justru itu eh, seringkali oleh Allah tidak dikasih karomah dhahirah. Karomah dhahirah. Karena mereka sudah diberi karomah batinah. Karomah batinah yaitu keistiqomahan dalam eh, bertauhid, dalam makrifat kepada Allah. Karomah batinah ini termasuk adalah terbukanya hijab hati mereka, sehingga ada ungkapan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'ahu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'ahu. Nah, ini ungkapannya orang-orang yang sudah ahli tamkin, tiang-tiang ingkang sampun wusul. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu. Atau ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ba'dahu. Tidaklah saya menyaksikan, tidaklah saya melihat sesuatu kecuali hati saya juga melihat Allah beserta sesuatu itu. Beserta sesuatu itu. Jadi melihat apapun itu mata hatinya selalu melihat eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hati yang sudah tidak terhijab, hati yang sudah tidak terhijab. Misalnya, tiang-tiang sing pun makrifat niku roh wonten tiang loro, ditambani dokter, terus sakit waras. Niku mata hatinya tidak melihat bahwa yang memberi kesembuhan itu dokter tersebut, mboten. Tapi mata hatinya melihat bahwa Allah lah, ya, Allah lah yang menyembuhkan orang tersebut. Allah lah yang menyembuhkan orang tersebut. Allah lah yang menggerakkan dokter tersebut. Jadi semua itu digerakkan oleh Allah. Itu yang dimaksud ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'ahu atau qablahu atau ba'dahu. Misale donya iku diibaratno pagelaran wayang kulit. Nah, pagelaran wayang kulit. Jadi wong-wong sing pun makrifat niku ya nyawang wayange, ya nyawang dalange. Ya nyawang wayange, ya nyawang dalange. Kalau kebanyakan orang kan yang dilihat kan hanya wayangnya saja. Wayangnya saja. Ceritane wayang seru ini. Jadi mereka lupa bahwa semua itu digerakkan oleh seorang dalang. Begitu juga semua kejadian di dunia ini hakikatnya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbuat sae, yang berbuat elek, yang nopo mawon itu secara hakikat itu semua digerakkan oleh Allah. Semua digerakkan oleh Allah. Tapi itu cukup diketahui dengan pandangan hati. Cukup diketahui dengan pandangan hati. Secara syariat tidak boleh diungkapkan. Tidak boleh diungkapkan karena bila diungkapkan justru akan menabrak aturan syariat. Justru akan menabrak aturan syariat. Misalnya diungkapno, Pak, diungkapno. Wonten tiang nyopet, terus ditangkep, arep dihukum. Terus jenengan mengungkapkan kebenaran semua itu secara tauhid.
Lho aja dihukum. Wong iki nyopet ya kersane Gusti Allah. Wah, rusak banget. Wong iki nyopet iku ya dikersane Gusti Allah. Wong iki ndak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Iku apa? Seharusnya diyakini di dalam hati tapi diungkapkan. Nah, itu menyalahi aturan, ya, menyalahi aturan. Engko nek kabeh diungkapno ngoten nggih, donyane nggih mboten mlaku, Pak. Aturan-aturan teng donya ini tidak berjalan akhirnya. Karena semua diyakini, semua diyakini merupakan kehendak Allah. Dan kehendak Allah tidak boleh ditentang. Wah, wis mboten karu-karuan malah. Padahal wonten kehendak Allah, wonten perintah Allah, wonten ridhone Allah. Nah, itu tiga hal yang berbeda. Kehendak Allah, perintah Allah, kemudian keridhoannya Allah. Itu tiga hal yang berbeda. Sesuatu yang dikehendaki Allah belum tentu merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah. Sebaliknya, sesuatu yang diperintahkan Allah belum tentu sesuatu yang dikehendaki Allah. Sesuatu yang dikehendaki Allah. Nek teng ilmu tauhid niku dikai contoh sesuatu yang diperintahkan Allah tapi tidak dikehendaki Allah. Contohnya imane Abu Jahal. Imane Abu Jahal. Jadi imannya Abu Jahal itu kan diperintahkan Allah, diperintahkan Allah, tapi tidak dikehendaki Allah. Makanya ya sampai meninggal dunia Abu Jahal kan tidak ada ceritanya beriman kan. Karena apa? Karena tidak berimannya Abu Jahal itu sesuatu yang dikehendaki Allah, tapi tidak diperintahkan oleh Allah. Jadi wonten perintah, wonten kehendak, wonten ridho, wonten ridho. Wa hikmatu duhuria ala aidil mubtadiin wasalikin umurun. Jadi kenapa Pak kok keramat-keramat dohiriyah itu terkadang muncul pada orang-orang yang baru permulaan melakukan perjalanan rohani, itu ada beberapa hal, mengandung beberapa hikmah. Di antaranya minha inhaduhum alal ibadah inda khusulil fatrah. Inhaduhum alal ibadah inda khusulil fatrah. Manusia itu kan, semua manusia itu kan nggih wonten wonten koloni niku kan bosen to, Pak. Jadi tiang disukani ijazah, tiang disukani wiridan. Itu di di suatu waktu kan juga mengalami kebosanan. Kan mengalami kebosanan. Wonten tiyang nggih derek misale derek torikot kali gurune dikei wiridan. Wis pokoke awakmu wiridan iki. Jenenge wong kadang-kadang kan nggih bosen, nggih. Kadang-kadang nggih bosen. Lah, waktu bosan tersebut, nah, Allah memberi dia karamah. Agar apa? Inhadon alal ibadah. Agar ibadah ini ku sregem malih. Jadi ketika dia merasakan kebosanan, lah iya bendina kok wiridan sakmene bosen, bosen di hatinya muncul kebosanan. Nah, ketika muncul kebosanan itu, kadang-kadang Allah memberikan dia karomah dohiriyah, memberikan dia karomah dohiriyah. Akhirnya eh, semangatnya muncul kembali, semangatnya muncul kembali.
Wong jenenge tiyang nggih, bosen terus pegel ngono wis wajar nggih. Wajar datang pada seseorang. Malah nek ana wong ngomong misale, "Wah, aku nglakoni ijazah sangka kiaiku 5 tahun gak bosen blas." Justru malah mbujuki. 5 tahun niku bendina tak lakoni. Ora gak gak pernah aku bosen niku gak pernah. Justru itu malah ndak wajar ya, ndak wajar. Oh, di sini dijelaskan kadang-kadang orang melakukan wirid, melakukan satu ijazah dari gurunya itu juga mengalami kebosanan. Dan ketika mengalami kebosanan itu, terkadang Allah memberikan dia karomah. Terkadang Allah kepada dia memberikan karomah. Untuk apa? Agar semangatnya untuk menjalankan wirid itu tadi muncul kembali. Muncul kembali. Bosen ini wow cek hilang. Kan roh gampangane hasilnya, ya. Hasilnya karomah itu kan ternyata mandi. Wis tak lakonane maneh kan ngoten. Terus hikmah yang kedua wa minha ikhtibarun. Hal yakifuna ma'aha fayuhjabuna au ya'nafuna anha fayuqarrabun. Hikmah yang kedua, kenapa Allah memunculkan karomah kebanyakan pada orang-orang yang sedang di permulaan menjalani wirid, menjalani torekot, ikhtibar sebagai ujian, ujian, diuji kali Gusti Allah konsistensi ini istiqomah diuji. Apa nek wis duwe karomah iki sik tetep istiqomah, apa duwe karomah itu terus istiqomah hilang. Akhirnya dia malah serius ngurusi karomah ini. Itu ikhtibar, ikhtibar. Kalau dia eh, setelah mendapati karomah muncul, kemudian dia tidak istiqomah lagi, malah sibuk ngurusi karomai, oh berarti fayuh jabun, dia akan terhijab, hatinya akan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Au ya'nafuna anha fayuqarrabun, atau dia tetap konsisten menjalani wiridnya tersebut, menjalani torikotnya tersebut, sehingga dia menjadi orang yang yuqarrabun, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kedua, hikmah kedua. Hikmah dari munculnya karomah dohiriyah kepada orang-orang yang terkadang hatinya belum ikhlas, belum ikhlas. Wonten malih hikmai ziyadatu yakinihim fi sulukihim. Cikne yakini tambah, cikne yakini tambah. Jenenge tiyang, kadang-kadang kan ya pengen ngerti, diijazai kiai, diijazai gurune, kadang-kadang yang kan ya pengen roh apa sih manfaatnya sih aku kok dikongkon ngene. Kadang-kadang kan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, dengan munculnya karomah itu, dia akan semakin yakin. Dia akan semakin yakin. Makanya kadang-kadang kiai atau guru nek nyukani ijazah niku seringkali disembunyikan. Seringkali disembunyikan. Karomai manfaate niku seringkali disembunyikan. Sampean tak kei wiridan iki ya, sampean lakoni. Nggih. Iki gunane napa? Wis lakoni ae gak usah takon. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Wis gak usah takon. Wis pokoke ya sik cedhek nang Gusti Allah. Pokoke lakoni ae. Kadang seperti itu. Nah, ketika suatu saat muncul karomahnya, itu salah satu fungsinya adalah ziyadatu yakinihim fi sulukihim. Ziyadatu yakinihim fi sulukihim.
Wa minha ziyadatu yakini ghairihim liyata'allama minhum. Kalau yang tadi agar yakinnya yang menjalankan itu bertambah, yang ini agar keyakinan selain dirinya bertambah, kemudian mau belajar darinya, mau belajar darinya. Jadi cek wong liya iku yakin. Nek wis wong liya yakin, akhirnya wong iku tergerak untuk mengikuti dirinya, untuk mengikuti dirinya. Misalnya wonten tiyang, wonten tiyang derek torikot utawi ngelampai lakon tertentu. Setiap mendapatkan masalah itu selalu dia dengan mudah mendapatkan jalan keluar. Terus wonten koncone ngerti, wonten koncone ngerti. Sampean iku nek kena masalah kok selalu lolos. Nek masalah opo kok lolos. Misalnya ono cegatan polisi, sampean yo selalu lolos. Itu rahasiane opo? Misalnya rahasiane opo? Oh, aku iku bendina wiridan iki ping minimal ping 1000. Kondi wiridane sampean anu disukani kiai iki. Aku yo melu lah. Aku yo melu lah. Cekne gampangane iso koyo sampean. Nah, itu menambah keyakinan orang lain agar orang lain itu tergerak hatinya untuk ikut. Agar orang lain tersebut hatinya tergerak untuk ikut. Sampean kok atine iso ayem ngono, ngadepi apa wae iso tenang, iku rahasiane apa? Oh, aku ku jamaah 5 waktu nang masjid iku insyaallah gak tau telat. Oh, aku tenang ngono ya tak melu rek. Tak melu kayak sampean. Nah, itu berarti liyata'allama minhum, agar orang lain itu tergerak mengikuti dirinya. Tergerak mengikuti dirinya. Lah nek saged ngoten berlaku hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang kuso min ujuriha syai'un. Nek jenengan nglakoni apik, jenengan nglakoni apik, terus ana wong liya sing tertarik melu lakoni jenengan. Berarti jenengan ya oleh ganjaran lakoni jenengan, ya oleh ganjaran wong niku melu jenengan. Gampangane ketika Anda menginspirasi orang lain itu secara tidak langsung Anda juga mendapatkan pahala dari orang tersebut. Orang yang melakukan kebaikan sebab terinspirasi jenengan tersebut. Makanya sedekah, nyumbang, itu kadang-kadang ya ana apike, diketok-ketokno wong ku ya ana apike. Nyumbang masjid, cateten jenengku, ngarep wacakno kok. Wacakno kok waktu pengumuman Jumatan sampean waca. Gak apa-apa. Ya aku nyumbang masjid pinten 1M misale. Kok sampean waca ya waktu Jumat. Waktu Jumat diwaca. Nah, kalau ada orang seperti itu, jangan kita buru-buru. Wah, nyumbang ngono ya bukan macakno. Kok nang riak loh. Jangan buru-buru seperti itu. Barangkali barokah Jumat diwaca misalnya hari ini masjid mendapatkan sumbangan 1 miliar dari Pak Salimin misalnya. Terus ono wong liya sing biasane iku saingan karo Pak Salimin. Terus krungu, loh Salimin nyumbang nang masjid 1 miliar. Aku tak melu nyumbang 1,5 M misalnya. Kan lumayan gitu. Akhirnya menginspirasi. Meskipun inspirasi berangkatnya
dari persaingan, kan enggak apa-apa. Justru kan persaingan dalam hal baik, kenapa-napa. Kan kathah to tiyang ngoten niku. Lho, wong salimin nyumbang sak M. Ah, aku tak melu nyumbang sak M 100 juta. Nang panitiane. Jumat meneh sampean waca jenengku. Akhirnya hari ini masjid mendapat sumbangan dari Saliman 1 M 100 juta. Akhirnya kan berlaku fastabiqul khairat niku. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Mboten napa-napa sae. Jadi kadang-kadang bersedekah, menyumbang, berbuat baik itu kadang-kadang baik ya. Jika ditunjukkan, jika ditunjukkan. Jangan kok semua perbuatan baik itu disamarkan jangan. Ya ana sing diketok-ketokno, ya ana sing disamarno. Wong teng Qur'ane kan jelas, in tubdus shadaqati fani immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jadi ing tubdus shadaqati fani immahi. Jika sedekahmu kamu tunjukkan kepada orang lain, maka itu baik. In tubdus shadaqati fani immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa yukaffir ankum sayiatikum wa yukaffir ankum sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi ketika sedekah itu ditunjukkan, diumumno, mboten napa-napa niku nggih sae. Kalau disamarkan, ya itu juga baik. In tubdus shadaqati fani imahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi sedekah itu diedeng-edengno ya apik, disamarno ya apik. Jadi wa minha ziyadatun ya zatu yakini ghairihim liyata'allama minhum. Al karamatul uzma allati la yukhassasu biha illa ahlut tamkin al arifun hiya al istiqamah at-tammah wa raf'ul hijab. Niku wau karomah-karomah lahiriah. Lah, karomah terbesar, ya, karomah terbesar yang tidak diberikan Allah kecuali pada orang-orang yang sudah wusul adalah al-istiqomah at-tamah. Al-istiqomah at-tamah. Jadi istiqomah yang sempurna. Istiqomah dalam apa, Pak? Dalam menjalankan ketaatan lahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karomah sing paling gede sing boten disukane Gusti Allah kecuali kepada orang-orang yang sudah benar-benar makrifat, ya. Sudah benar-benar mapan tauhidnya, yaitu istiqomah at-tamah, waraful hijab, ya. Waraful hijab. Jadi ini berkaitan dengan kalam hikmah sebelumnya bahwa ketika Allah menjadikanmu secara lahir bisa menjalankan perintah-perintah Allah, secara batin ridho terhadap semua ketentuan Allah, berarti kamu sudah mendapat karomah terbesar. Karomah terbesar. Jadi nek ono wong, nek ono wali, lahire istiqomah taat nang Gusti Allah, batine yo istiqomah ridho terhadap semua ketentuannya Allah, berarti dia sudah mendapat karomah yang besar. Al karomatul uzma hiya al istiqomah at-tamah. Makanya wonten unen-unen al istiqomah khairun min alfi karomah. Penjelasan ini, Bu. Jadi istiqomah itu jauh lebih baik, jauh lebih utama dibandingkan 1000 karomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah
itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah dohiriyah ini wow, sakit ngeten, sakit ngeten, sakit ngeten, itu semua karomah dohiriyah. Masih kalah derajatnya dibanding karomah batiniah, yaitu istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula tahlisuhu. Tidak semua orang yang sudah memiliki karomah itu hatinya terbebas dari penyakit-penyakit hati. Atau kalau diartikan secara singkat, tidak semua orang yang muncul karomahnya sempurna keikhlasannya. Itu maksudnya kalam hikmah yang ke-108. Mungkin manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.